Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam jadi senyum Pak Ampul. Ingat apa? Hikmah Fajar. Hikmah Fajar baru saja sama Ustadz, dan sekarang saatnya kita bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman setiap hari Jumat, Sabtu dan Ahad di acara obsesi pagi. Obsesi obrolan seputar syariat Islam dari jam 5 sampai menjelang jam 6 nanti. Untuk hari Jumat tentang tafsir hari ini, besok insya Allah hadis, dan hari Ahad kita berbicara tentang keluarga. Beliau sudah hadir untuk membaca dan menafsirkan ayat-ayat Allah yang sudah kita persiapkan untuk kita simak dan cermati, untuk kita renungkan. Bapak Ustadz Taufik Rahman. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Ustadz, kita mulai. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di ruangan wargi, untuk bersilaturahim, untuk bertolabul ilmi, juga untuk menambah amal soleh. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menggunakan sisa umur yang ada untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wargi Dahlia, insyaallah masih surat Al-Anfal ayat ke-30 ke-31. Silakan wargi dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Anfal ayat ke-30 ke-31. Mudah-mudahan kami diberi kemampuan untuk membacakannya, dan juga kami diberi kemampuan untuk menerangkan maqasidil ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusabbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasya'u laqulna mislu hada inna hada ila asatirul awwalin. Shadaqallahul azim. Wa idh yamkuru bika alladzina kafaru. Tatkala orang-orang kafir berbuat makar kepadamu, liyusabbituka, untuk menenangkanmu, yaktuluka, atau makar untuk membunuhmu, yukhrijuka, atau makar untuk mengusir kamu, wa yamkuruna, dan mereka berbuat makar, wallahu khairuh, wa yamkurullahu, dan Allah membalas makarnya, wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik makar, membalas makar yang sangat baik. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila kami bacakan ayat-ayat kami, qalu, maka orang-orang kafir Quraisy itu berkata, qad sami'na, benar-benar telah kami dengar,
ayat tersebut. Lau nasya'u la kulna, kalau aku kehendaki atau kami kehendaki, tentu kami akan mengatakan seperti itu. In hada ila asatirul awalin. Ini kecuali adalah dongeng-dongeng tempo dulu. Mari kita lihat, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk semua alam. Merupakan ya kasih sayang Allah. Semua akan merasakan betapa hebat, betapa nikmatnya kasih sayang yang Rasul sampaikan untuk semua umat sampai sekarang ini. Tidak ada satupun dengan beragama Islam itu rusak, binasa, tidak ada. Maka dengan beragama Islam, yang pertama adalah hibdudin, memelihara agama. Karena agama untuk kesenangan, ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang sudah masuk agama Islam ada hibdul mal, memelihara harta kekayaan. Jadi hakul milikinya oleh Islam itu adalah betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hibdul mal itu. Sehingga andaikan ada orang yang memindahkan hakul milikinya, berlakulah hukum potong tangan. Itu saking disiplinnya agama Islam terhadap hakul milikinya. Kemudian dengan beragama Islam itu wargi adalah hibdun nasl, memelihara keturunan. Bisyariatin nikah wa harumus zina wa ijabul had alal muta'adi. Disyariatkan untuk nikah, ya. Jadi memelihara keturunan itu adalah disyariatkan untuk nikah, diharamkan berbuat zina, dan wajib memberikan hukuman tera kepada orang yang melakukan perzinahan itu. Kemudian hak yang disebut hibdul aradi, memelihara kehormatan. Ya, jadi tidak ada di dalam Islam menghina, saling menghina, tidak ada. Justru dalam Islam itu adalah harga menghargai, bimbing membimbing. Nah, wargi dahlia, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok kafir Quraisy yang berbuat makar di muka bumi ini. Jadi artinya makar itu apa? Makar itu adalah rencana orang-orang tertentu untuk merusak, menghancurkan, menjatuhkan orang-orang tertentu di dalam kepemimpinannya itu. Jadi Rasulullah dimakari, dibuatkan makar oleh orang-orang kafir Quraisy. Wajkur ayuhar rasul ni'matallahi ta'ala alaika bidzalikal zaman al-qaribu alladhi yamkur bika bihi qaumuka. Wahai Rasul, ingatlah bahwa kaummu, ya, orang-orang kafir Quraisy itu adalah mereka berbuat makar, mereka memperhatikan, mereka adalah melihat bagaimana ya
tingkah laku akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ada dari dulu, dari zaman dulu. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan pasti ada makar. Ingin menjatuhkan, ingin merusak, ingin mengusirnya. Atau paling ujung ingin membunuhnya itu. Nah, makar-makar mereka ini bisa jadi untuk pertama adalah lisobituka, supaya engkau lebih tenang, engkau lebih nyaman, engkau lebih bergembira lagi. Jadi Rasulullah supaya lebih tenang, lebih nyaman, menyampaikan dakwahnya kepada umatnya itu. Itu yang pertama. Jadi makar itu bisa jadi seperti itu. Supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tenang, lebih nyaman. Jadi mereka membuat rekayasa. Ya. Membuat rekayasa supaya Rasulullah pertama lebih tenang, lebih nyaman lagi. Nah yang kedua, auyak tuluka, atau mereka akan membunuhmu. Jadi makar yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Muhammad. Auyuhrijuka, atau untuk mengusir dari negaramu. Nah, jadi ada 3. Ya, makar-makar mereka itu ada 3. Yang pertama supaya Rasul lebih tenang, lebih nyaman melihat strategi dakwah Rasulullah kepada mereka kaum-kaum kafir Quraisy itu. Nah, jadi mereka sudah membuat makar seperti ini, maka Rasul membuat strategi bagaimana supaya mereka akan lebih nyaman dengan perkembangan agama yang dikembangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi bukan untuk menjadikan malapetaka. Justru akan lebih tenang, akan lebih nyaman. Nah, mereka itu sebetulnya lebih nyaman dengan adanya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi ternyata mereka tidak senang. Ya, mereka tidak senang untuk Islam berkembang di kalangan umat Islam. Nah itu. Jadi karena tidak senang maka mereka ada 3 maksud makar-makar mereka itu. Jadi makar itu artinya strategi yang dipasang oleh mereka untuk menjatuhkan Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah, untuk mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena Rasul adalah orang yang maksum, Rasulullah adalah orang yang dijamin oleh Allah, Rasulullah adalah orang yang mendapatkan perlindungan, maka Rasulullah menghadapi hal serupa itu adalah tenang-tenang saja. Ya, kenapa? Karena jelas adalah Allah melindungi. Allah melindungi. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan bimbingan, arahan, merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas wargi ya, yang dikatakan mereka berbuat makar, pertama adalah Rasulullah bisa membuat strategi dakwah lebih nyaman lagi, lebih baik lagi. Ya. Yang kedua, mereka berbuat makar itu untuk membunuh Rasulullah. Yang ketiga, mereka berbuat makar untuk mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu supaya tidak ada di negara itu. Nah, dalam satu riwayat Abu Thalib
mengatakan kepada Nabi SAW itu, nah Muhammad, kaummu sudah membuat makar kepadamu. Mereka bermaksud untuk menjadikan engkau bingung, susah dan gelisah. Engkau akan sampai nanti diusir dan engkau akan dibunuh. Itu kata paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian siapa yang mengatakan seperti itu, wahai pamanku? Subhanallah wa bihamdi. Wargi tatkala ditanya siapa? Yuriduna ayasjunun. Mereka bermaksud supaya engkau bingung, susah dan gelisah. Jadi tidak bisa mengembangkan dakwahmu karena engkau akan dipenjarakan. Engkau akan diusir dan engkau akan difitnah. Kopi putih lah bang lah. Segernya bisa tadi kopi hidung. Aduh, hebat ya. Nah, makar-makar mereka ini karena Rasul adalah orang yang dimaksum, rencana mereka akan membunuh Rasul. Rencana mereka orang Quraisy akan menjatuhkan Rasulullah. Rencana mereka akan menjadikan Rasulullah itu bingung, susah dan gelisah hingga tidak bisa dakwah. Subhanallah, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, makar-makar mereka ini adalah Allah yang membalasnya itu. Sehingga tatkala mereka berbuat makar, nampaknya ditujukan untuk Rasulullah SAW. Ternyata mereka adalah merusak dirinya sendiri. Jadi makar mereka ini adalah kena kepada mereka. Kenapa? Islam semakin maju. Orang yang masuk Islam semakin banyak. Orang-orang musyrik semakin berkurang. Disinilah nampak sekali bahwa Rasulullah SAW lurus berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Karena dakwah Rasul itu rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun yang dibenci oleh Rasul. Semuanya adalah disayang oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bertugas untuk menyelamatkan semua manusia yang ada di alam jagat raya ini untuk masuk di surga Allah Jannatun Naim. Jadi tugas Rasul itu bukan mencaci maki, bukan membuat mereka sakit hati. Justru mereka adalah dibuatnya senang hati tatkala sampai dakwah kepada Rasulullah, dari Rasul kepada mereka itu. Orang-orang kafir Quraisy diantaranya gegeden-gegeden Quraisy tersebut kumpul, yaitu di mana, di Darun Najwa. Nah, inilah wargi. Gegeden-gegeden Quraisy kumpul untuk merencanakan bagaimana siasat mereka, makar mereka untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wa'taradu iblis fi surati Syekhul Jalil. Datanglah iblis. Tatkala ada rapat siurna, Bang. Rapat paripurna. Suganta rapat siwur. Kapan paripurna lengkap dengan musik dan joget dansanya? Jadi lengkap dengan lengkap paripurna kadinya. Mabokna deui teu acannya. Iya. Atau minuman mabokna. Iya.
Di sini mah rapat siwurna. Lantaran mereka minum di nasiwur. Langsung walak-wak walek-wak kata orang-orang kafir Quraisy teh. Ya, kenapa? Datanglah iblis menyerupai manusia. Yaitu disebut Syekh Jalil. Kemudian mereka bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Qala Syekh min ahli Najd, saya adalah dari kelompok Najd. Ikut berkumpul dengan kamu sekalian, hadir dengan kamu sekalian, yaitu ayu dimakum mini ro'yun, kami punya pola-pola pikir, kami punya pemikiran. Kemudian unzuru isani hadar, coba perhatikan pola-pola pikir saya begini. Bagaimana kalau umpamanya disayembarakan saja, ya, siapa yang bisa membunuh Muhammad nanti dikasih hadiah 100 unta. Begitu. Akhirnya diumumkan, disayembarakan. Ya, ternyata ya ada yang berangkat juga. Ya, kebetulan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasulullah sedang berangkat ke Madinah. Itu diikuti oleh seseorang yang ingin mendapatkan hadiah 100 unta tersebut. Status sosial kayak mobil mahal Ustaz. Ya, zaman itu ya, unta yang bagus. Waduh, 100 unta berapa harganya ya? Itu mobil termahal. Jadi di Darun Najwa, di DPR MPR kalau sekarang diumumkan siapa yang bisa membunuh Muhammad akan mendapatkan hadiah, yaitu 100 unta. Subhanallah wa bihamdi. Ya, ternyata berangkatlah seseorang. Ya, kemudian ya Abu Bakar Siddiq melihat di belakang, ya Rasulullah, ada orang yang menghunuskan pedangnya. Tuh, pedangnya sudah dikeluarkan di atas kuda. Kata Rasul, biarkan dia. Biarkan supaya dekat dengan kami. Tidak ada pengawal, tidak ada ajudan. Rasulullah tidak ada pengawalnya, yaitu hanya Abu Bakar Siddiq saja. Subhanallah, ya. Tidak ada pampres ya Ustaz. Pengawalnya Allah SWT. Kenapa? Karena Rasulullah langsung dikawal oleh malaikat Allah. Jadi siapapun orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, Al-Quran, maka akan dilindungi oleh para malaikat Allah. Itu yang harus kita pahami. Ternyata setelah dekat, Tuargi pas pedangnya mau ditebaskan kepada Rasulullah, tersungkurlah. Ya, kudanya itu langsung jatuh. Ya, berikut juga beliaunya jatuh juga. Subhanallah wa bihamdi. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah marah? Tidak. Rasulullah berhenti. Kemudian ya diselamatkan orang tersebut. Ya, dari jatuhnya itu tersungkur, ditolong oleh Rasulullah SAW. Isi ditincak kuda. Nah, ya Abu Bakar, kita berangkat lagi. Perjalanan masih jauh. 500 km. Dari Mekah ke Madinah ya? Dari Makkah ke Madinah. Waduh, kalau pertama 500 km. Menangis kita dalam bus itu. Panas, gurun padang. Waduh, jadi yang umroh sekarang ya, si Bunda lagi umroh nih. Bunda ya. umroh. Ya, si Gana mah teu mawa eta, teu mawa ulen. Lagi di Madinah sekarang tuh. Nah, subhanallah wa bihamdi. Tapi teu mawa tongkatnya. Eta. Teu pantes ibu-ibu make tongkat atuh. Ya.
biasa lagi ada guru nama kan umrohna lain ke Mekah ke Madinah, ke Patikan pan. Ya teteh ngomong nama gitu ya. Guru nama gitu. Jadi umroh mah lain ke Mekah ke Madinah, cenah. Umroh mah ke Patikan. Untuk ke Yerusalem. Ya. Bisa ke Yerusalem. Di Salam ya. Subhanallah wa bihamdi. Nah, keluarga dia bagaimanakah? Ya, ternyata wargi 2 kali terjadi seperti itu, dibangunkan lagi oleh Rasulullah. Ketiga kalinya ya tersungkur hampir pingsan. Maka dibangunkan, kemudian diajak ngobrol oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya dia membacakan 2 kalimat syahadat. Dia berkata, kenapa orang baik yang harus dibunuh? Nah, mulailah Rasulullah berdakwah seperti itu. Jadi Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Alhamdulillah dia terima dan juga dia belajar ya selama saat itu. Tapi karena hidayah dan inayah Allah masuk ke dalam orang tersebut, dia balik lagi ke Makkah kemudian mengumumkan di Makkah itu siapa yang akan membunuh Muhammad adalah orang yang tidak benar, orang yang paling solih, orang yang paling baik. Kenapa harus dibunuh? Itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari pintu ke pintu rumah di Makkah itu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Nah, jadi wargi dahlia tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat makar oleh mereka supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak ada di kota Makkah. Nah gitu ya. Supaya Rasul tidak ada berpindah. Justru Rasul berangkat ke Makkah, ke Madinah itu karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kekuatan yang sempurna, ya, kekuatan lahir, kekuatan batin di Madinah itu. Rasulullah berhijrahlah, maka bagaimana? Ya, mereka ada sedikit berbahagia karena tidak begitu ada yang menghalangi. Tetapi justru yang menghalangi adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada mereka itu. Jadi ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang-orang kafir Quraisy mendengarnya, itulah yang menjadi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah menyampaikan ancaman dan segala macamnya, kecuali kepada orang yang betul-betul menolak, ya, menolak terhadap apa, ya, terhadap ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.